datang di Curhat Cerita Canda. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan ngobrol seru loh tentang pengalaman di kampus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Nuria Shihab dengan NIM 2384110010 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pasti kalian penasaran kan apa aja sih yang bakal diomongin? Yuk langsung aja cek it out. Hai, selamat sore dan terima kasih telah bergabung bersama saya. Hari ini saya sangat senang bisa duduk bersama Afika. Halo guys, untuk menceritakan pengalaman seputar SNBP dan culture shocknya sama kuliah. Nah, untuk pengantar bisa nih Kak Fika untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Halo, nama aku Pika Wijaya Nurapni, asal aku dari Kuningan, dan sekarang dulu aku sekolah di Mandua Kuningan dan sekarang di kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ekonomi Syariah. Nah, kalau boleh tahu dulu apa aja sih yang kamu persiapkan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah ini? Mungkin kalau dari segi ini kan ada kuliah tuh masuknya ada banyak jalurnya ya. Ada SNBP, SNBT sama Mandiri, ada SPAN juga, terus juga ada UMPTKIN. Nah, aku tuh kan emang pengen masuk dari SNBP juga kan. Nah, jadi aku dari kelas 10 udah nyicil nilai gitu. Nilai itu lumayan lah ditingkat-tingkatin gitu. Dari nilai dari kelas 10 gitu kalau buat SNBP. Soalnya kan nilai itu penting juga buat mutusin kayak kita milih jurusan apa, terus juga kita pengen kampus mana gitu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya dari nilai itu, selain nilai itu apa aja sih poin yang bisa jadi tambahan buat SNBP? Kalau aku dulu sih ini ya, di sekolah, waktu sekolah tuh suka ikut lomba-lomba, kayak lomba karya tulis ilmiah, terus kayak olimpiade itu juga kayak sertifikatnya tuh itu sangat penting buat kita nanti SNBP. Nah, SNBP kan nanti tuh ada kayak sertifikat gitu tuh yang dimasuk-masukin. Nah, itu juga penting sih menurut aku. Oh, nah itu guys, jadi buat SNBP tuh patokannya bukan ke hanya nilai aja, kita juga butuh kayak lomba-lomba di luar akademik tuh juga bisa jadi tambahan. Nah, kalau dulu waktu mau masuk kuliah tuh kamu ikutan jalur apa aja sih? Aku tuh pertama ikutan jalur SNBP. Nah, itu aku ketolak merah. Terus aku ikutan SPAN PTKIN, aku daftar di sini di IAIN, tapi itu juga ketolak. Dan juga aku masuk sini berarti jalur masuk UMPTKIN. Jadi gimana perasaan kamu waktu ngelihat hasil SNBP yang gak sesuai ekspektasi, alias kamu tuh mendapat warna cinta alias warna merah? Gimana Rasanya sih ya sakit hati lah kan. Kalau SNBP kan emang perjuangan dari kelas 10 yang ngumpulin nilai, kayak bayangin 3 tahun aku ngumpulin nilai dan dapat merah gitu. Terus yang sakit hati juga aku ketolak SPAN karena di situ tuh aku udah diyakin sama guru BP aku, katanya udah daftarnya kesini aja, katanya pasti keterima gitu. Ternyata aku buka ekspektasi dan ketolak. Nah, terus sakit hati juga karena aku ngeliat teman-teman aku banyakan banget keterima di sini gitu, sedangkan aku enggak. Dan aku keterimanya di UMPTKIN di sini, di IAIN jurusan Ekonomi Syariah. Nah, pas kamu tahu hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi kamu, pasti kamu down banget dong. Kira-kira apa sih solusi yang kamu lakukan untuk menghadapi kegagalan tersebut? Iya kan, jadi aku kan emang ketolak 2 jalur kan ya. Jalur prestasi itu aku ketolak di SNBP sama SPAN kan. Nah, dari situ aku yang ngedown banget gitu. Nah, jadi aku udah hopeless banget. Aku nggak pengen ikutan yang tes kayak UTBK sama UM gitu, nggak mau, karena aku tuh emang kayak berharapnya di SNBP sama SPAN, soalnya kan emang aku berjuangnya di situ loh gitu, berjuang di nilai gitu intinya. Nah, dari situ guru BK aku tuh nyaranin, katanya udah masuk aja ke univ swasta yang ada di Kuningan gitu. Nah, aku ngambil formulir, ngisi formulir kayak gitu. Nah, intinya aku mau masuk ke univ swasta itu. Tapi di situ tuh abis ngisi formulir gitu, aku nggak langsung dikasih ke guru BP aku. Mikir-mikir dulu. Iya, mikir-mikir dulu. Aku tuh seminggu tuh kayak ya diem di kamar gitu, soalnya sakit hati banget gitu kan, kayak down lah intinya, kayak udah hopeless banget. Terus orang tua aku tuh kayak tiba-tiba nanya gitu, beneran mau ke swasta aja gitu, bukannya kamu tuh pengennya ke PTN gitu. Nah, dari situ kayak aku
ya aku disemangatin lagi intinya sama orang tua aku. Jadi dapat semangat lagi gitu. Iya, dapat semangat lagi. Dan ya udah aku ikut UMPTKIN karena waktu itu udah mepet banget sama UTBK tuh, tinggal besok tuh udah penutupan tuh. Jadi aku ikutnya UMPTKIN. Nah, kamu kan berarti ikut UMPTKIN ya, dimana itu tuh kayak ngejalanin tes gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu apa aja yang kamu persiapkan untuk UMPTKIN itu? Kan emang ya aku kan emang gak berharap buat di tes itu kan. Jadi pas aku daftar tuh langsung kayak aku langsung beli soal-soal juga kan, ada di kayak ya kursus-kursus online gitu. Nah aku mulai belajar lagi, terus aku minta-minta buku ke ke cutting yang dulu masuk UMPTKIN juga, di belajar dari awal lagi gitu intinya. Apa hambatan kamu waktu menjalani tes UMPTKIN tersebut? Mungkin dari belajar ya, aku tuh belajarnya tuh kayak sesuai umur juga kan, jadi kayak agak susah buat semangat buat belajar tuh agak susah. Nah jadi aku kan waktu itu beli soal kan. Nah beli soal tuh emang si soalnya itu tuh kayak emang susah banget menurut aku gitu ya. Nah aku ekspektasi aku tuh kayak tes UMPTKIN anjir ini susah gitu, dan alhamdulillahnya pas aku tes ya lumayan lah, nggak terlalu yang dari ekspektasi aku tuh nggak terlalu susah menurut aku gitu. Terus gimana hasilnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? Alhamdulillah aku keterima di IAIN, pilihan pertama ekonomi syariah. Selamat ya. Nah udah nih kita ngebahas tentang jalur perkuliahan yang amat sangat memusingkan itu. Kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Ada gak sih saran yang mau kamu bagi untuk adik-adik yang bakal melakukan tes seperti tadi juga, dan menurut kamu seberapa penting persiapan mental untuk menghadapi tes perkuliahan? Kalau dari aku sendiri sih, kalau emang kita pengen ngejalannya SNBP gitu, gak mau tes, intinya dari kelas 10 tuh udah kayak ya nabung nilai ya, kayak kalau bisa dinaik-naikin nilainya tuh, terus ikut lomba juga, ikut lomba apapun pokoknya yang ada sertifikatnya. Itu tuh sangat penting banget buat kamu yang pengen masuk jalur SNBP itu gitu. Terus kalau emang pengen masuk jalur SNBT buat tes kayak gitu ya belajar dari kelas 10 juga bisa gitu. Intinya persiapan lah. Terus dari saran aku sih dalam mental ya, menurut aku kayak intinya kalau misalkan kita nggak keterima atau ketolak, itu kayak bukan intinya itu bukan akhir dari segalanya gitu. Nah jadi tetap semangat, terus juga support dari teman-teman, dari orang tua itu penting juga. Pokoknya semangat. Intinya kalau misalnya nggak ketolak ya nggak berakhir gitu, intinya masih ada, bisalah cara lain buat masuk PTN. Semangat semuanya. Oke. Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang culture shock selama kuliah. Nah, kamu kan udah masuk nih, udah jadi resmi jadi mahasiswi IAIN. Kalau boleh tahu, apa sih culture shock yang kamu alami, yang kamu rasain waktu pertama jadi mahasiswi, jadi maba di IAIN? Kalau culture shock pertama tuh aku orang Kuningan ya, jadi kayak di Cirebon gitu, cuacanya panas gitu. Intinya culture shock dari situ. Terus ya kan dulu kita sekolah tuh guru tuh kayak emang udah ada jamnya gitu lah, kayak emang teratur gitu jadwalnya. Kalau di kuliah tuh ternyata kayak ya kalau misalkan emang dosennya gak bisa, ya bisa diganti hari, kayak gak nentu gitu loh. Intinya aku culture shocknya dari situ aja sih. Terus metode pembelajarannya juga di sini tuh ya kuliah tuh banyaknya presentasi kelompok gitu. Mandiri banget gitu ya. Kan dulu kalau di sekolah tuh ya sama gurunya gitu dijelasin, kalau sekarang kita yang jelasin gitu. Itu guys, jadi kalian harus mempersiapkan untuk masuk ke dunia perkuliahan ini karena amat sangat berbeda dengan jenjang SMP, SMA, apalagi SD. Jadi kayak benar-benar dipersiapkan ya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini udah selesai. Kesimpulannya, bagi kalian nih yang mau lanjut ke jenjang perkuliahan tuh kalian harus benar-benar mempersiapkan semuanya, kayak prestasi, apalagi mental itu benar-benar harus dipersiapkan secara matang. Dan kalian jangan takut untuk menghadapi kegagalan. Jangan mikir kayak kita tuh cuma bisa menggunakan satu cara, karena sebenarnya banyak banget cara yang bisa kita lalui untuk mencapai yang kita mau, yang telah. Dan untuk
culture shock selama kalian masuk di dunia perkuliahan tuh jangan takut juga, karena lama-lama juga bakal terbiasa dan akhirnya juga bakal jadi seru ya kan ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari kita berdua. Terima kasih atas waktunya, Vika. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Ya. Dadah. Terima kasih teman-teman udah nonton.